Masya Allah, betapa mudahnya jalan menuju keselamatan jika kita mau menjaganya setiap hari. Sahabatku, betapa sayangnya Allah kepada kita. Allah berikan kita berbagai pintu kebaikan. Allah turunkan ayat demi ayat, hadis demi hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak salah jalan. Allah siapkan rahmatnya lebih luas dari dosa-dosa kita. Maka jangan abaikan peringatan ini. Jadikan hari ini titik balik kehidupan kita menuju kebaikan, menuju keselamatan, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, bayangkan sejenak di suatu hari yang tiada tandingannya. Hari di mana langit terbelah, bumi berguncang, dan lautan meluap. Saat itu, semua manusia berdiri dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki dan penuh ketakutan. Hari di mana amal perbuatan dibuka lebar, tidak ada satupun yang tersembunyi. Saat itu, setiap jiwa hanya memikirkan satu hal, bagaimana menyelamatkan diri dari siksa neraka. Apakah sahabat sudah siap untuk menghadapi hari itu? Dalam kehidupan ini, kita seringkali sibuk mengejar dunia, harta, jabatan, popularitas, hingga lupa bahwa dunia ini hanyalah tempat persinggahan, padahal akhirat adalah tujuan yang abadi. Neraka bukan sekedar kata-kata kosong dalam kitab suci. Ia adalah kenyataan yang menanti, yang disebut berulang-ulang oleh Allah dan Rasul-Nya agar kita terjaga dari kelalaian. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan neraka sebagai tempat yang apinya menyala-nyala, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Suara jeritan, tangisan, dan rintihan menjadi irama yang tiada akhir di dalamnya. Daging yang terkelupas, tubuh yang hangus, dan rasa sakit yang terus diperbarui tanpa henti. Apakah sahabat tidak takut? Api dunia ini sudah membuat kita tidak tahan. Bayangkan panasnya kompor yang membakar kulit, atau percikan air panas yang membuat kita meloncat. Itu semua tidak ada seujung kuku dibandingkan panasnya api neraka yang dikobarkan oleh kemurkaan Allah. Dikatakan dalam hadis, api neraka itu panasnya 70 kali lipat dari api dunia. Orang yang paling ringan siksaannya di neraka hanyalah memakai sendal dari api, yang saking panasnya otak akan mendidih. Itu baru yang paling ringan. Bagaimana dengan siksa yang lainnya? Nauzubillah min zalik. Jangan sampai kita menjadi bagian dari mereka yang disebut-sebut akan menjadi penghuni neraka karena mengabaikan perintah Allah. Sahabatku, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, mari kita berhenti sejenak dan merenung. Tuliskanlah di kolom komentar satu hajat yang paling dalam dari hati sahabat. Tulislah, ya Allah, jauhkan aku, keluargaku, dan orang-orang yang kucintai dari siksa api neraka. Tulis dengan penuh harap, karena bisa jadi doa ini yang kita tulis hari ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Sahabat yang dirahmati Allah, ketahuilah neraka bukan hanya untuk orang kafir. Ada juga orang Islam yang bisa masuk neraka karena dosa-dosanya yang berat, yang tidak kunjung ditobati. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menangis ketika membayangkan umatnya ada yang terjerumus ke dalam neraka. Tangisan Nabi itu adalah bentuk cinta beliau yang sangat besar kepada kita umatnya. Di antara golongan yang diseret ke neraka adalah mereka yang selama di dunia suka menzalimi orang lain, memakan harta haram, menipu, meninggalkan sholat, atau menyekutukan Allah. Setiap amal keburukan yang dilakukan tanpa taubat akan menjadi saksi dan beban yang menjerumuskan pemiliknya ke dalam jurang neraka.
Neraka memiliki 7 pintu, masing-masing disediakan untuk jenis pelanggaran tertentu. Ada pintu orang yang sombong, ada pintu untuk orang yang suka memfitnah, ada pula pintu bagi orang yang tidak pernah menunaikan zakat. Allah telah memperingatkan semuanya dengan sangat jelas. Namun Allah juga Maha Pengampun. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni selama seseorang mau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Bahkan seorang pembunuh yang telah membunuh 100 nyawa pun masih diterima tobatnya jika ia benar-benar kembali kepada Allah. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap harapan untuk selamat dari neraka bermula dari kesadaran diri, dari hati yang merasa takut, dari mata yang basah karena dosa, dari lisan yang terus memohon ampunan, dan dari langkah yang mulai berubah menuju ketaatan. Semoga kita termasuk orang-orang yang hatinya tersentuh hari ini. Orang yang selamat dari neraka adalah orang yang cerdas. Ia tahu hidup ini singkat dan ia mengisi hidupnya dengan amal-amal kebaikan. Ia tidak menunda-nunda taubat, tidak meremehkan salat, dan selalu menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Setiap malam api neraka dipanaskan. Setiap siang malaikat menanti siapa yang akan menambah dosanya dan siapa yang akan kembali kepada Tuhannya. Kita masih diberi kesempatan untuk bertaubat, untuk memperbanyak amal, dan untuk terus bersaksi akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya bukan hanya sekedar ucapan, ia adalah ikrar hati, janji lisan, dan amal perbuatan. Namun, tahukah sahabat, ada satu keutamaan luar biasa dari bersaksi ini? Ketika seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan hati yang tulus, maka itu adalah kunci surga dan perisai dari neraka. Bahkan orang yang baru masuk Islam, sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan, akan bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Syahadat bukan hanya awal masuk Islam, tetapi juga penyelamat sepanjang hidup. Dalam kondisi apapun, siapapun yang mengingat Allah dan bersyahadat dengan penuh keyakinan akan diberi keutamaan yang tidak terkira. Maka tanamkan dalam hati kita, ulangi di lisan kita, dan mantapkan dalam jiwa, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan remehkan zikir ini. Jangan lupakan kalimat ini. Ia adalah cahaya saat gelap dan jalan keluar saat sesak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Ma ahadun yashhadu biha illa harramahu Allahu 'alan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tidak ada seorang pun yang bersaksi demikian, melainkan Allah akan menjauhkan dirinya dari siksa api neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Masya Allah, betapa mudahnya jalan menuju keselamatan jika kita mau menjaganya setiap hari. Sahabatku, betapa sayangnya Allah kepada kita. Ia berikan kita berbagai pintu kebaikan. Ia turunkan ayat demi ayat, hadis demi hadis, agar kita tidak salah jalan. Ia siapkan rahmatnya lebih luas dari dosa-dosa kita. Maka jangan abaikan peringatan ini. Jadikan hari ini titik balik kehidupan kita menuju kebaikan. Mari kita tutup video ini dengan memperbanyak istighfar dan bersyahadat bersama-sama. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bacalah dengan hati yang khusyuk dan ulangi sebanyak mungkin setiap hari, karena siapa tahu satu kalimat yang kita ucapkan hari ini menjadi sebab Allah menyelamatkan kita dari neraka yang pedih. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar, ya Allah, jauhkan aku dan keluargaku dari neraka, kabulkan hajatku. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.